Waalaikumsalam. Masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya. Sebelumnya, apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh, tidak sama sekali, Mbak. Justru Bapak senang berjumpa dengan Mbak. Ini dengan Mbak Uswatun kan? Iya, Pak, benar. Bagaimana kabarnya Mbak Uswatun? Alhamdulillah baik, Pak. Sedang ada kesibukan apa saat ini selain sekolah? Rasanya tidak ada, Pak. Lalu bagaimana dengan sekolahnya? Masih lancar sih, Pak, tapi Tapi kenapa, Mbak? sebenarnya tujuan saya menemui Bapak yaitu ingin sharing, berkonsultasi tentang masalah saya. Coba ceritakan kepada Bapak. Jadi begini, Pak. Akhir-akhir ini prestasi belajar saya menurun. Kenapa bisa seperti itu, Mbak? Saya juga tidak tahu, Pak. Saya merasa ada yang aneh dengan diri saya. Bapak belum memahami maksud dari kamu. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Nah, itu Pak, saya juga bingung sendiri. Soalnya akhir-akhir ini teman-teman kelas saya menjauhi saya. Jadi kamu merasa ada yang aneh dalam diri kamu sendiri. Kemudian kamu juga merasa bahwa dirimu dijauhi oleh teman-teman kelas. Iya Pak, benar seperti itu. Terus selama ini cara bergaul kamu dan teman-teman kelas bagaimana? Menurut saya, cara bergaul saya biasa saja Pak, tidak neko-neko. Tapi saya tipikal orang yang selalu hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati yang seperti apa? Ya, yang namanya hati-hati berarti harus melihat orangnya terlebih dahulu, dari sifatnya, penampilannya. Iya, benar sekali. Memangnya kriteria orang yang seperti apa yang dijadikan sebagai teman? Yang baik, sederhana, gampang diatur, gampang disuruh-suruh. Intinya nurut sama saya Pak. Jadi menurut kamu kriteria teman yang baik seperti itu ya? Tadi kan kamu mengatakan bahwa orang yang menjadi teman kamu itu adalah orang yang baik, sederhana, gampang diatur, gampang disuruh-suruh, intinya nurut sama kamu. Lalu hal tersebut diterapkan pada teman-temanmu yang sekarang. Iya Pak, saya suka menyuruh-nyuruh teman, dan mereka tidak boleh menolak apa yang saya instruksikan. Berarti intinya kamu merasa lebih baik dari mereka. Iya Pak, benar sekali. Tapi saya juga merasa sedih karena saya dijauhi oleh teman-teman. Terkadang juga saya merasa malas untuk berangkat sekolah. Dan itu berpengaruh terhadap prestasi belajar kamu seperti yang diungkapkan di awal tadi, bukan begitu? Iya Pak, benar sekali. Lalu hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Saat ini belum Pak, tapi saya ingin sekali merubah perilaku jelek saya itu agar saya disukai teman-teman dan saya lebih memiliki banyak teman sehingga saya bisa berkonsentrasi dalam belajar agar prestasi saya lebih meningkat lagi. Bagus sekali jika kamu mempunyai keinginan seperti itu, dan menurut Bapak jika hal itu bisa dilakukan akan memberikan perubahan yang positif pada diri kamu. Lalu saya harus bagaimana Pak? Saya bingung. Apa yang membuat kamu bingung? Saya takut jika saya tidak bisa berubah, saya tidak mempunyai teman lagi. Iya, Bapak cukup memahami dan apa yang kamu takutkan. Adanya keinginan untuk merubah diri kamu untuk menjadi lebih baik itu merupakan suatu poin positif yang kamu miliki, karena tidak banyak orang yang menyadari akan hal seperti itu. Iya Pak, benar sekali. Saya merasa saya adalah orang yang paling jahat di dunia. Saya jahat Pak, saya jahat. Mbak, menurut Bapak itu merupakan anggapan yang tidak benar. Sekarang tenangkan dirimu. Lihat Bapak, tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan sejenak. Kemudian keluarkan lewat mulut, ulangi selama 3 kali. Sekarang kan sekarang pejamkan mata lalu hilangkan semua hal-hal yang mengganggu pikiran. Kemudian teriakan dalam hati dengan kata saya tidak jahat, saya ingin lebih baik. Kemudian sampai kamu merasa lebih rileks. Apabila kamu sudah merasa rileks, kemudian bukalah mata perlahan. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu sudah sedikit rileks? Iya Pak, sudah. Baik, jika kamu sudah merasa rileks dan tenang, mari kita lanjutkan ke topik
permasalahan tadi. Iya Pak. Tadi kamu menyatakan bahwa takut tidak mempunyai teman lagi karena perilaku kamu yang seperti itu. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah kamu sudah punya pacar? Belum Pak. Ada seseorang yang kamu sukai? Bagaimana ya Pak? Iya ada Pak. Kalau boleh tahu siapa namanya? Kalau kamu malu menyebutkan namanya, maka disamarkan saja juga tidak apa-apa, Mbak. Disamarkan saja ya Pak. Namanya T. Baik, untuk menggambarkan perilakuanmu terhadap teman-teman, mari kita bermain peran. Coba kita praktekkan agar kamu dapat merasakan apa yang temanmu rasakan. Ini hanya sebuah gambaran agar kamu bisa merasakan sesuatu. Praktek bagaimana Pak? Jadi seperti ini. Sekarang anggap ruangan Bapak ini adalah rumah T, dan kamu ingin bermain ke rumah T. Lalu bayangkan bahwa Bapak sebagai T, sosok yang kamu kagumi, dan Bapak hanya ingin kamu berperan sewajarnya seperti saat kamu bermain ke rumah orang yang kamu kagumi. Bapak rasa kamu bisa berperan seperti itu? Bisa? Iya Pak, saya coba. Baik, kita mulai dari luar. Saat kamu baru datang dan mencoba mengetuk pintu, nanti apapun yang Bapak lakukan, berlakulah seperti sewajarnya. Kamu bertamu ke rumah orang yang kamu kagumi, setuju? Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uswatun. Bolehkah saya masuk? Bagaimana ya? Sebenarnya saya ada keperluan, tapi baiklah silahkan masuk. Ada keperluan apa ya kamu datang ke sini? Ada kepentingan atau tidak? Aku cuma pengen silaturahmi saja ke rumahmu. Oh begitu ya. Wah kebetulan banget kamu datang ke sini. Ini kan saya mau pergi ada keperluan. Jadi tolong ya kerjakan tugas mata pelajaranku sampai selesai. Tapi kamu saya tinggal dulu. Terus nanti sore di rumah ada acara arisan, tapi rumah masih kotor dan berantakan, belum saya sapu dan dibereskan. Kamu mau kan nyapu dan beres-beres rumahku? Oh iya, satu lagi, nanti kalau sudah selesai pintunya jangan lupa dikunci. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Bagaimana perasaanmu jika diposisikan seperti pada peran di awal dan peran kedua barusan? Iya ya Pak, pasti saya merasa sangat sedih dan sakit hati. Dan pada peran yang kedua, saya merasa sangat senang. Kamu sudah mengetahui bagaimana rasanya jika diperlakukan seperti itu. Apakah kamu masih mau mengulangi perbuatan yang seperti itu? Tidak Pak. Baik, berarti kamu memiliki niat untuk berubah kan? Iya Pak. Baik, bagaimana jika niatan tersebut diperkuat kita dan mengadakan kontrak? Kontrak apa Pak? Gini, kontrak tersebut berisi janji bahwa kamu tidak akan mengulangi perbuatan kamu yang sering memilih-milih teman dan sering mengatur orang lain. Dan jika kamu kembali melakukan perbuatan tersebut, kamu akan mendapatkan hukuman. Iya Pak, saya setuju. Tapi bagaimana isi kontraknya Pak? Sekarang kamu maunya bagaimana? Apakah Bapak yang menentukan kontraknya? Tetapi dan syarat kamu harus mau mengikuti, atau kamu ingin menentukan sendiri? Begini saja Pak, jika saya melakukan atau masih berperilaku seperti itu terhadap teman-teman, maka saya akan menulis nama saya dan ungkapkan kata maaf kepada teman saya yang saya perlakukan seperti itu. Kemudian saya gantungkan di leher dan keliling ke semua ruang kelas di sekolah. Apakah kamu yakin dengan hal itu? Iya Pak, itu komitmen saya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Semoga dengan saya berubah, maka prestasi belajar saya juga akan lebih baik. Baik, itu pasti prestasi juga akan menjadi lebih baik. Kemudian untuk mendukung dan melancarkan komitmen kamu, Bapak akan menuliskan kontrak kita beserta sanksinya di Bapak siapkan, yang kemudian akan ditandatangani oleh Bapak dan kamu. Apakah kamu setuju? Iya Pak, sangat setuju. Oke, kontrak sudah kita buat. Kemudian Bapak sangat bangga sekali dengan komitmen dari kamu tersebut. Artinya kamu benar-benar serius dengan hal ini. Kemudian apakah itu merupakan keputusan yang terbaik untuk saat ini? Iya Pak, saya merasa itu yang terbaik dan itu yang harus saya lakukan. Bapak berharap bertemu kembali dengan kamu dengan melihat perubahan yang sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh kamu, yaitu perilaku yang lebih baik. Iya Pak, saya berjanji dan berusaha. Baik Pak, terima kasih atas bantuan Bapak karena Bapak telah meluangkan waktu untuk
saya dan membantu saya memecahkan permasalahan saya. Ya, sama-sama. Jika kamu memerlukan bantuan Bapak, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini lagi bertemu dengan Bapak ya. Iya Pak, terima kasih sudah mau membantu saya. Pasti saya akan datang ke sini lagi. Ya sudah Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.